Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diskusi tentang hewan kurban dan daging halal. Untuk pertama membuka mantik diskusi kita kali ini, kita coba lihat definisinya. Jadi yang biasa kita pakai gunakan adalah istilah kurban, ya. Istilah kurban. Kurban ini ya berasal dari bahasa Arab, masdar dari kurban, yang punya makna, punya arti dekat, ya, atau mendekatkan. Nah, kurban juga ini punya istilah lain, ya. Biasa kita sebut dengan udhiyah atau tadhiyah. Adalah punya makna penyembelihan hewan itu di waktu pagi, ya. Penyembelihan hewan di waktu pagi. Ini asal katanya, maksudnya mirip katanya itu dengan udhiyah, ya, yang sama maknanya, mirip dengan kurban. Secara lebih luas itu adalah pemotongan hewan ternak yang dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah ditambah dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sehingga karena asal katanya tadi mirip dengan udhiyah, sehingga hari lebarannya itu disebutlah dengan hari raya Adha, ya, hari raya Idul Adha. Ini yang biasa lumroh, biasa disebut, diistilahkan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, Adha. Jadi Adha itu adalah udhiyah. Jadi memotong hewan ternak pada waktu pagi hari atau memotong hewan ternak pada waktu duha, seperti itu. Ibadah kurban ini adalah salah satu aspek dari agama kita yang menjadi perwujudan dari ihsan, ya, berbuat baik. Jadi bagaikan lingkaran pertama itu adalah lingkaran Islam, lingkaran kedua itu adalah lingkaran iman, kemudian yang terakhir adalah lingkaran ihsan. Jadi sudah Islam, beriman dengan baik, perwujudannya itu adalah ihsan, perbuatan yang baik. Nah, dengan bentuk kurban ini, definisi yang tadi untuk mendekatkan tentunya hamba kepada penciptanya dengan memangkas, dengan memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada di kita. Secara nafsu batiniah, di dalam diri kita ada jiwa-jiwa kebinatangan, ya. Apakah itu serigala, anjing, tikus, domba, yang secara simbol mewakili lambang kekejaman dan penindasan, tipu daya, kelicikan, dan hal-hal yang lain yang dibawa oleh simbol kebinatangan. Nah, itu tadi beberapa hal yang menjadi pemantik diskusi tentang definisi kurban. Nanti kita mungkin bisa tambah dan lebih diskusi lebih jauh. Kemudian untuk sejarah kurban ini kan punya beberapa sejarah tentunya. Sejarah yang pertama tentunya itu adalah sebuah ritual yang memang digambarkan itu sudah ada dari Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan beberapa kisah di Al-Quran, kisah yang pertama itu adalah di sebab musababnya itu adalah pertikaian antara Qabil dengan Habil. Masalahnya ya tentang wanita, jadi wanita. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Adam agar menikahkan Habil itu dengan saudara kembar Qabil. Jadi Qabil itu punya saudara perempuan cantik, ya. Di beberapa literatur ada yang sebut Qolimah, ada yang sebut Iklimah. Jadi mereka ini adalah anak pertama dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dengan, ada yang tadi saya sebut, ada yang sebut Qolimah, ada yang sebut dengan Iklimah.
Nah, kemudian generasi keduanya Nabi Adam itulah Habil dengan saudara perempuannya. Nah, Allah wahyukan syariatnya dulu waktu masih Nabi Adam bahwa boleh nikah antar saudara, ya. Maka cuma saudara harus yang silang gitu. Jadi saudara yang lahir generasi setelahnya itu menikahi generasi sebelumnya. Jadi Habil menikahi saudara kakak tertuanya yaitu Iklimah. Kemudian Qabil menikahi saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Habil. Cuma Qabil dengan Iklimah saudaranya itu yang lahir bersamaan dengan Qabil itu cantik, sedangkan Habil dengan saudaranya perempuan yang bersamaan lahirnya dengan Habil itu kurang menawan, kurang cantik. Sehingga Qabil itu mau menentang syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena saling berebut, ya, karena saling berebut, sehingga Allah lagi wayuhkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan kurban. Nah, beberapa literatur menunjukkan bahwa kenapa Qabil dengan saudaranya itu Iklimah atau Qolimah itu agak cantik. Karena ada yang menyebutkan, beberapa literatur menyebutkan bahwa kemungkinan Qabil dengan Iklimah ini adalah bibit-bibit dari surga, ya, bibit-bibit dari surga. Jadi beberapa periwayat meriwayatkan dan berpendapat bahwa kemungkinan mereka itu sudah janin, sudah ada di perutnya Hawa itu pada saat masih di surga, sehingga ketika Hawa turun ke bumi, nah, mereka lahir, ya, seperti itulah. Tapi sebagian yang lain bahwa nanti di bumi, jadi sebagian periwayatan menunjukkan bahwa cuma yang disepakati adalah memang Qabil dengan saudara perempuannya yang bersama lahir itu cantik. Jadi diturunkanlah wahyu kepada Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban. Untuk melihat Allah pilih yang mana sebenarnya yang bisa menikahi Iklimah. Apakah saudaranya yang sesama lahirnya yaitu Qabil, ataukah adiknya yang mau dinikahkan oleh Nabi Adam yaitu Habil. Siapa? Nah, seperti itu, sehingga untuk menentukannya dibuatlah semacam kompetisi untuk berkurban, siapakah kurbannya yang diterima oleh Allah. Nah, ternyata kurban yang diterima oleh Allah itu adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Karena ditaunya Qabil itu tahu bahwa saudaranya Habil ini kurbannya itu diterima oleh Allah, sehingga tidak senang, ya. Sebagai informasi tambahan ini, beberapa ulama menunjukkan jalan bahwa yang dikurbankan oleh Habil ini adalah ternak yang baik, bulunya bagus, matanya cerah, berisi. Sedangkan Qabil ini mengorbankan buah-buahan, ya, hasil pertanian yang busuk, jelek. Ini tentunya sama seperti orang yang dikasih, pastinya yang dilihat adalah niatnya, ya. Karena memang niatnya sudah baik, ya, prosesnya baik, hasilnya juga Allah beri yang terbaik. Nah, karena Allah terima kurbannya Habil dan menolak sesembahan kurban buah-buahan pertanian yang diberikan oleh Qabil karena memang niatnya jelek gitu, maka Qabil ini punya dendam dan karena amarahnya dia membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Dan inilah yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an itu, watlu alaihim naba'abna adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Allah menerima kurban saudaranya yang satu dan menolak kurban saudaranya yang lain. Jadi kurban yang diterima di sini menurut para ahli tafsir adalah Habil, dan menolak atau tidak menerima kurban dari Qabil. Nah, bahkan di sini disebutkan saudaranya itu bilang laqtul, bahwa dia akan membunuh. Sehingga kata Allah dalam firman-Nya ini, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah dia bunuh, nah dia mau makamkan nih
dia memakamkan kuburkan jasad adiknya yang tadi dibunuh itu, sehingga iktibar pembelajaran pertama dalam penguburan itu ya dari Qabil dan Habil yang Allah berikan isyarat kepada burung. Jadi pada saat dia pusing bagaimana mayat adiknya ini, maka pada saat itu Allah berikan pembelajaran bagaimana cara menguburkan. Nah, makanya ada dua burung yang berkelahi, yang satu mati, kemudian yang satunya menimbun burung yang tadi lawannya itu, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Qabil dengan Iklimah ini kawin lari, ya. Jadi Qabil dengan Iklimah ini kawin lari lah. Jadi habis Qabil membunuh Habil ini, Qabil dengan Iklimah kawin lari. Nah, ini makanya kawin lari itu tidak baik. Uh, Kemudian di mana mereka lari? Beberapa periwayatan itu meriwayatkan bahwa mereka lari ke negara yang disebut itu dalam beberapa kitab terdahulu adalah negara Eden, ya, negara Aden atau biasa juga sebut dengan Eden. Nah, itu tadi sejarah kurban di salah satu ayat menjadi titik tolak dari kurban itu. Tapi yang menjadi dasar untuk kurban kita itu adalah kisah dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu punya dua orang istri. Istri pertama, jadi ceritanya istri pertama lama sekali punya anak. Kemudian ditunjukkan jalan oleh Allah sehingga Nabi Ibrahim ini menikahi, ya. Jadi yang istri pertama Siti Sarah lama tidak punya anak, sehingga dia menikah dengan Khodimah, ya. Khodimah itu ya semacam yang bantu-bantu dapurnya Nabi Ibrahim gitu, dengan Sayyidah Siti Sarah. Nah, namanya Sayyidah Hajar atau Siti Hajar. Nikah, ternyata yang duluan punya anak itu dari istri kedua, dari Siti Hajar, yang disebut dengan namanya, dinamakan dengan Nabi Ismail. Ini hal yang manusiawi, bahkan terjadi dengan istri-istri Nabi, bahwa kalau dia punya dua istri, kemudian istrinya itu menghasilkan anak dan istri pertamanya belum ada anaknya, ya mungkin ya manusiawi, ada jealous, ya, ada iri. Nah, sehingga untuk menghindari sifat-sifat seperti ini, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk keluarganya dari Siti Hajar ini dengan Nabi Ismail dibawa keluar. Nah, sampailah ke sebuah daerah yang kita sebut dengan Bakkah, ya, tempat yang penuh dengan berkah yang sekarang kita sebut dengan Makkah Al-Mukarramah, Mekkah, kota Mekkah yang mulia. Nah, di Mekkah itulah Nabi Ibrahim membesarkan, ya toh. Tapi sebelumnya itu kan diceritakan di beberapa riwayat, Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah daerah sini kemudian ditinggalkan, ya. Tapi punya beberapa waktu dia tengok anaknya untuk melihat besar tumbuh kembang anaknya. Pada suatu malam Allah berikan dia itu pesan untuk menyembelih anaknya. Jadi suatu malam Allah berikan dia pesan untuk menguji kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dikenal dengan gelar Khalilullah, ya, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Maka tibalah saatnya Allah uji kekasihnya. Nah, dengan jalan apa Nabi Ibrahim diuji coba? Apa yang diuji cobakan? Yaitu menyembelih putra kesayangannya. Inilah yang ada dalam Al-Qur'an itu, ya. Nabi Ibrahim itu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah, berikanlah saya seorang anak yang saleh, yang baik." Maka Allah beritahukan, memberi dia memberitahukan kabar gembira bahwa dia nanti akan diberikan anak yang soleh, sabar, yang kita kenal nanti adalah Nabi Ismail. Maka pada saat itu Allah perintahkan menguji kekasihnya ini, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah ini, dengan bagaimana? Untuk menyembelih anaknya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana tanggapanmu? Aku bermimpi seperti ini, menyembelihmu, memotong lehermu."
Maka cobalah pikir bagaimana pendapatmu. Bagaimana Nabi Ismail yang masih muda ini menjawab, wahai abahku, ya, wahai bapakku, abahku, ya abatif al, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan engkau akan mendapatiku termasuk menjadi golongan orang-orang yang sabar. Mendengar seperti itu, Nabi Ibrahim itu tunduk, pasrah, dan dia lakukan. Tunduk, pasrah, dan dia lakukan. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu menyembah anaknya. Secara singkat bahwa ketika anaknya itu dibaringkan menurut guru-guru kita dibaringkan di Hijr Ismail yang di samping Ka'bah itu bentuknya setengah lingkaran, dibaringkan ke sana menghadap. Jadi coba lihat itu Hijr Ismail, dia itu menghadap ke Ka'bah, lingkarannya setengah lingkarannya menghadap ke Ka'bah. Maka Allah tidak pernah lupa, ya, boten apa istilahnya orang Jawa, boten sare gitu, tidak pernah tidur, ya. Nah, jadi Allah tidak menutup matanya melihat kekasihnya yang lagi sedih. Maka bagaimana? Maka Allah mengganti, ya, Nabi Ismail yang masih muda itu, anak dari Nabi Ibrahim itu, dengan seekor sembelihan yang besar, ya. Sehingga Nabi Ismail itu digelar juga Sabihullah, ya, sembelihannya Allah, ya, sembelihannya Allah. Dan Nabi Ismail inilah yang menghubungkan Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu. Jadi sambungan Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu melalui Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Kenapa kawan-kawan? Karena orang Yahudi itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, padahal salah besar. Kenapa? Yahudi itu anaknya Nabi Yakub, ya, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi salah kalau Nabi Ibrahim itu dikategorikan adalah orang Yahudi. Kenapa? Yahudi itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya. Nah, seperti itu. Masa cucu menjadi agama kakeknya, kan salah. Nah, begitu juga orang Nasrani menganggap bahwa karena Nabi Ibrahim itu punya kedekatan dengan orang-orang Nazaret, sehingga dia orang-orang Nasrani sebut dia itu adalah Nasrani gitu. Nah, bagaimana dengan Islam gitu, atau Nabi Muhammad? Pada saat itu Nabi Muhammad itu dikhawatirkan bukan nabi. Kenapa? Dia tidak punya garis ke Nabi Ibrahim. Makanya itu dalam kitab Barazanji yang dituliskan oleh Imam Ja'far Al-Barazanji disebutkan di situ, wa ba'du fa'aqulu. Dan setelah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu anaknya ini sampai kepada Sabihi Ismail, sampai kepada Nabi Ismail yang mau disembelih, ya, diganti dengan sembelihan yang lain. Nah, berarti kalau sampai kepada Nabi Ismail berarti dia punya jalur yang sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi posisinya adalah bahwa kita sebagai orang Islam itu mengklaim bahwa yang Sabihullah, yang Allah jadikan itu sembelihan, itu adalah Nabi Ismail. Yang punya nasab adalah anak dari Nabi Ibrahim. Tapi teman-teman dari Nasrani menganggap bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak gitu, Nabi Ishak. Padahal dalam sejarah ya Nabi Ismail. Kita punya beberapa bukti. Nah, pada saat itu Allah ganti. Jadi pada saat pisaunya mau mengenai lehernya Nabi Ismail, Allah ganti dengan binatang yang dibawa oleh Jibril itu untuk mengganti. Jadi pada saat pisaunya Nabi Ibrahim mau mengiris leher anaknya, maka Jibril membawakan seekor kambing dari surga. Kambing inilah yang diterimakan kepada Nabi Ibrahim sebagai ganti dari anaknya. Nah, peristiwa
spektakuler itulah, peristiwa monumental itulah yang Allah abadikan di kalangan kaum muslimin sekarang ini sampai sekarang ini. Nah, seperti itu. Dasar itulah dari beberapa kisah tadi yang berdasar pada ayat dari Al-Quran itulah yang menjadikan perintah untuk kurban, ya, perintah untuk kurban. Model kisah dari Nabi Ibrahim tadi dengan Nabi Ismail ini mirip dengan kejadian yang menimpa ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, sehingga pada saat itu Abdul Muthalib juga kakek Rasulullah itu juga mau menyembelih anaknya itu Abdullah. Sehingga Abdullah itu diberi gelar dengan Ibnu Sabih, ya, anak yang mau disembelih, ya, anak dari yang mau disembelih. Kenapa? Karena dia Abdul Muthalib juga bermimpi untuk menyembelih anaknya, ya, menyembelih anaknya seperti itu. Nah, kita pindah lagi ke poin ketiga, yaitu hukum kurban. Bagaimana hukum kurbannya? Hukum kurbannya itu ya macam-macam pendapat ulama itu. Bagaimana hukum kurbannya? Mari kita lihat beberapa. Yang pertama, ya wajib bagi orang yang berkelapangan, wajib bagi orang yang mampu. Beberapa yang berpendapat ini adalah ulama-ulama seperti gurunya Imam Malik, yaitu Imam Rabi'ah, ataupun Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, dalam salah satu pendapatnya, ataupun Lais bin Sa'ad, ya, dan beberapa ulama-ulama dari mazhab Maliki. Termasuk juga di situ masuk Imam Ibnu Taimiyah, wajib bagi orang yang mampu gitu. Sedangkan yang tidak mampu ya tidak wajib. Kenapa? Mereka berpegang dalam hadis Ibnu Majah, riwayat Hakim dan riwayat Ibnu Majah itu bagaimana dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah itu ya menyuruhnya siapa yang punya harta, berkelapangan harta, ya namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, ini pegangannya bagi yang menganggap bahwa wajib untuk yang punya uang gitu. Nah, tapi yang kita pegang yaitu biasanya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Ini mayoritas adalah ulama dari mazhab Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazm. Ya, yang karena kita di Indonesia kebanyakan pemegang mazhab Syafi'i, sehingga ini yang kita pegang adalah sunnah muakkad yang ditekankan. Dia bagaimana dasarnya itu ya beberapa periwayatan. Misalnya sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Jadi ini dilewatkan oleh Abdul Razak dan diriwayatkan pula juga oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Rasulullah suatu waktu tidak berkurban. Kenapa? Jangan sampai kalau dia itu berkurban nanti dianggap wajib gitu. Itu takutnya Rasulullah. Kenapa? Kalau dianggap wajib nanti memberatkan umatnya. Makanya sebagian besar, bahkan hampir mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu menghukumkan kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tidak sampai wajib tapi ditekankan, seperti itu. Kenapa? Kalau sampai wajib nanti memberati umat dan masyarakat. Nah, jadi sudah jelas itu dari definisi, sejarah, hukum. Nah, sekarang beberapa pertanyaan yang biasanya muncul, ya. Dan biasanya kalau pakai logika ya tidak bisa dinalar. Oke, yang biasa muncul pertama karena beberapanya adalah pertanyaan-pertanyaan. Misal, bagaimana mungkin kurban itu menjadi kendaraan di akhirat, ya? Jadi kurban itu menjadi kendaraan di akhirat. Sebenarnya bukan bentuk kurban sapi gitu, apalagi sapi misalnya, ya, punya niatan, atau kambing misalnya, kambing yang potong itu niat, misal saya gitu mau berkorban kambing gitu. Kemudian
Orang berpikir bagaimana kambing itu bisa kamu naiki nanti di sirat atau jembatan Siratal Mustaqim. Jawabannya adalah bukan kambing secara letterlet, bukan kambing yang kita potong ini, tapi pahalanya itulah yang menjadikan kita untuk kita naiki, kita tunggangi pahalanya untuk bisa melalui jalan Siratal Mustaqim. Jadi bukan jasmiyah bahwa betul-betul kambing yang kita potong itu, tapi pahala dari kambing itu itu menjadi kendaraan, menjadi kendaraan, bukan kambingnya. Kalau kambingnya ya bagaimana mungkin, berat saya sekitar 85 sampai 90, kambing ini hanya beratnya 40 atau 50, tidak mungkin muat untuk menanggung beban berat badan saya untuk dijadikan tunggangan seperti itu. Oleh karenanya eh walaupun ada beberapa ulama seperti Syekh Al-Mubarak menyatakan bahwa ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih, bukan menyembah ya, menyembelih hewan kurban. Ia akan datang nanti, hewan kurban itu akan datang di hari kiamat seperti sedia kala di dunia, tanpa ada yang kurang sedikit pun. Kemudian organ tubuhnya menjadi pahala dan menjadikannya kendaraan di atas sirat. Jadi organ tubuhnya itu ya dari pahala. Jadi sebenarnya yang hakikatnya yang kita naiki adalah pahala kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai aneh. Logikanya bilang bagaimana mungkin dia bisa angkat saya yang berat saya sekitar 90, kemudian kambing ini hanya 40 kilo, bagaimana mungkin dia bisa jadi tunggangan saya? Padahal hakikatnya yang menjadi tunggangan adalah pahala. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, tadi itu pertanyaan apakah bisa gitu kendaraan dikendarai hewan itu bisa bisa jadi tunggangan kita, itu tadi jawabannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul itu adalah unta dan sapi gitu untuk sohibul kurban, patungan kurban gitu. Nah, itu bisa nggak 7 orang? Nah, itu landasannya hampir 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 mayoritas ulama-ulama itu sepakat bahwa kalau kambing itu 1 orang, kalau kambing itu 1 orang, untuk 1 orang, sedangkan unta dan sapi dapat dikorbankan untuk 7 orang, untuk 7 orang. Nah, ini bagaimana? Ini karena ada dalil hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa di tahun Hudaybiyah itu mereka itu menyembelih onta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk tujuh orang. Dan adapun eh, penggunaan dalil dari teman-teman bahwa eh, kambing itu bukan hanya untuk 1 orang tapi bisa 7 orang, berdasarkan dalil bahwa Rasulullah pernah berkorban dengan seekor domba jantan bertanduk kuat, kedua tepi mulutnya itu hitam dan kedua kakinya hitam serta dikelilingi kedua matanya. Kemudian sambil itu Rasulullah bilang, berdoa, terimalah kambing ini Muhammad, keluarganya dan umatnya. Ini bukanlah maksud bahwa kambing ini dimaksudkan untuk patungan untuk Nabi Muhammad, keluarganya, dengan patungan sohibul kurban dengan umat yang lain, bukan. Tapi ini bentuknya, konteksnya adalah doa, ya. Konteksnya adalah doa, bukan konteks proses jadinya kurban itu. Jadi doa, bukan konteks bisa tidaknya dia itu patungan 7 orang untuk kambing. Jadi kalau kambing itu ya hampir mayoritas ulama-ulama ya untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi ataupun onta itu bisa untuk 7 orang. Jadi sekali lagi di sini yang mesti ditekankan, apakah kambing 7 orang, kalau kambing kan pada umumnya kambing untuk 1 orang, tapi ada juga yang berpendapat bisa 7 orang gitu. Padahal sebenarnya itu mesti logika berpikirnya harus kena gitu, bahwa yang dimaksud dengan hadis itu terimalah kurban Muhammad, keluarganya dan umatnya, itu adalah redaksinya adalah doa, bukanlah proses pembiayaan atau pengadaan kambing. Karena
Di mazhab Syafi'i ini diingat, di mazhab Syafi'i pun sudah kaku aturannya bahwa ya kalau kambing untuk pembiayaannya satu orang, sedangkan di mazhab Maliki bilang boleh gitu peniatannya untuk satu orang untuk keluarganya, asalkan proses pembiayaannya itu kepala keluarganya yang beli sendiri gitu, maksudnya bapaknya atau yang tertua di situ yang beli sendiri untuk keluarganya, modelnya seperti itulah. Lalu bagaimana dengan kurban kolektif? Nah, kurban kolektif ini kan satu kampung 40 orang hanya potong satu sapi, atau bahkan kalau satu kampung 100 orang dia patungan berapa 200.000 gitu untuk beli satu sapi gitu. Nah, bagaimana modelnya ya kurban kolektif ini? Maka yang demikian ini apa namanya tidak di cocok gitu, atau mari kita lihatlah pelan-pelan. Misal beberapa pendapat gitu tentang jumlah orang yang berkurban. Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu hanya membolehkan kalau sapi dan unta itu untuk korban 7 orang, untuk korban 7 orang, sehingga korban kolektif itu tidak ada di mazhab Syafi'i, tidak ada di mazhab Syafi'i kurban kolektif. Maksudnya korban ada 40 orang satu kampung, ada 50 orang satu kampung, hanya kumpul-kumpul uang untuk hanya motong satu satu sapi. Begitu juga di Maliki. Di Maliki ya. Ini bahkan tidak membolehkan berserikat 2 orang atau lebih dalam hal nilai atau harga seekor hewan kurban. Nah, sehingga bagaimana? Jadi satu satu kurban untuk satu satu orang, untuk jadi kurban sendiri lah ya, maksudnya begitu. Kurban sendiri, kurban sendiri. Jadi Malikiyah itu kurban sendiri, maksudnya berkurban sendiri. Nah, kenapa? Karena perintah kurban itu tidaklah terbagi-bagi menjadi satu kelompok gitu. Nah, jadi begini ceritanya. Jadi kalau mazhab Syafi'i dengan Hanafi membolehkan orang itu berkorban dalam satu kelompok ada 7. Tapi kalau mazhab Syafi'i malah dia itu lebih menekankan untuk korban sendiri-sendiri. Nah, korban dengan sendiri-sendiri. Jadi kalau bilang kamu misalnya di Indonesia gitu, korban misalnya hewan kurbannya harganya 10.500.000 gitu, 10.500.000. Maka kalau sohibul kurbannya orang yang patungan kurban itu berserikat untuk membeli satu hewan kurban, kalau 7 orang berarti uangnya ya sekitar 1,5 juta ya, 1,5 juta. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah ini boleh, boleh. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah, maka ini tidak boleh. Kalau misalnya begitu 1,5 juta satu orang untuk beli sapi dengan harga 10.500.000, lebih baik satu orang itu beli kambing dengan harga 1,5 juta, sehingga kambing itu jumlahnya juga 7. Sehingga kambing itu jumlahnya juga 7. Tapi kalau misalnya dia mampu untuk beli 10.500.000 sendirinya saja gitu. Sendirinya. Satu orang itu saja. Jadi kepala keluarga. Nah, dari kepala keluarga itulah pada saat dipotong berdoa itu bisa untuk dirinya, keluarganya dan orang-orang yang dia maksud, seperti itu. Jadi kalau kurban kolektif yang dimaksud itu adalah melewati ambang batas jumlah 7, nah itu tertolak ya, tertolak secara hewan kurban. Tapi kalau sedekah daging enggak, paham ya? Jadi kalau diniatkan itu kurban itu tertolak ya. Maksudnya tidak masuk dalam kawasan ibadah kurban. Ibadah kurban. Karena dalam beribadah kita mengikuti imam-imam kita gitu. Nah, tapi apakah itu termasuk ibadah? Ya, termasuk ibadah, cuma bukan ibadah kurban, tapi ibadah sedekah daging biasa ya. Ibadah sedekah daging biasa, sama dengan kalau kita potong ayam begitulah. Nah, jadi kalau misalnya itu kurban kolektif, bukan apa namanya, itu tidak dibenarkan kalau melewati angka 7 patungan dalam satu hewan itu, hewan besar. Sehingga dia itu bukan ibadah kurban tapi ibadah bagi-bagi daging ya, ibadah sedekah, sedekah bagi-bagi daging, bukan ibadah kurban.
Sekali lagi, bukan ibadah kurban, bukan ibadah kurban, tapi ibadah sedekah bagi-bagi daging. Beda, pasti beda. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, arisan kurban. Arisan kurban. Nah, kalau arisan kurban yang dimaksud di sini adalah arisan yang dimana kita narik uang dari dari kawan-kawan yang mau ikut arisan kurban itu, ya kemudian dipertemukan nanti suatu waktu, itu baru ditarik lagi uangnya. Apakah itu yang dimaksud ataukah modelnya adalah cicilan, ya, cicilan. Jadi uangnya itu sudah di kayak tabungan lah, jadi arisan kurban. Jadi definisinya saya bagi dua dulu. Pertama adalah arisan kurban adalah kita tarik uangnya, yaitu kemudian kalau ini kan arisan kurban itu harus dikasih definisi dulu, jangan sampai salah definisinya. Jadi definisi arisan kurban ini adalah semacam begini prosesnya. Beda dengan arisan-arisan kan. Kalau arisan-arisan yang selama ini kita lihat digocok per bulan gitu jatuh namanya di kurban, kan tidak bisa, karena kurban itu kan ada waktunya. Waktunya adalah 10 Zulhijjah, itu ditambah dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Di luar itu bukan kurban. Di luar itu bukan kurban. Sehingga kita rekonstruksi definisi arisan kurban itu seperti ini prosesnya. Arisan kurban itu adalah pengumpulan dana, ya, pengumpulan dana. Jadi per bulan berapa, per bulan berapa, per bulan berapa. Nanti sampai Idul Kurban terkumpul semuanya. Misalnya harga sapinya tadi 10.500.000. Nah, per orang karena 7 orang berarti harganya satu orang 1.500.000. Jadi 7 orang 10.500.000 beli sapi satu ekor. Nah, untuk itu dimulailah dari tahun lalu, per bulan ditariki sampai dengan bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah terpenuhi. Berapa? Satu orang 1,5 juta. Maka yang demikian ini menurut beberapa ulama diperbolehkan. Kenapa? Kesepakatannya itu cocok. Sepakatannya itu cocok karena bukan hutang, bukan hutangan ya. Bukan hutangan. Kenapa bukan hutangan? Karena dari awal itu tidak ada naik lot. Semua orang naik lot gitu. Bukan hanya satu dari 7 orang satu yang naik lotnya, enggak, tapi semuanya naik lot. Karena dia modelnya cicilan. Sebelum hari raya Idul Adha, ternyata terkumpul. Nah, ini. Jadi ngumpul, bukan arisan yang seperti arisan panci gitu. Ada 7 orang naik lotnya dia dapat dulu, yang lain belum dapat gitu ya. Dan kalau seperti ini tidak bisa. Itu arisan yang model seperti ini naik lotnya langsung potong tidak bisa. Kenapa? Karena waktu pemotongannya itu ada waktunya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Jadi model yang pertama tadi bahwa dia harus nyicil koleksi tabungannya, nyimpan gitu ke kepala arisan, nanti sudah terpenuhi 7 orang ini ya sama-sama potong di tanggal yang sudah ditentukan, yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, lanjut pembahasannya adalah apa boleh kalau satu sapi beda niat. Jika dari 7 orang itu yang bergabung, kita istilahkan kelompok kurbannya dengan sohibul kurban itu punya niat-niat yang beda. Misalnya ada yang niat mau akikah, niat mau walimahan, ya, niat mau walimah, niat mau hurusun, ya, niat mau wakirah, banyak-banyak niatnya itu. Bagaimana model seperti ini? Modelnya seharusnya mereka itu berniat untuk kurban, berniat untuk kurban. Nah, maka bagaimana kalau misalnya ada dari 7 orang, itu niatnya beda gitu. Maksudnya begini, dari 7 orang
4 niat untuk kurban, yang lain niat yang aneh-aneh, nah, gitu ya. Tidak jadi masalah itu, tidak jadi masalah. Yang penting niat utamanya adalah yang kumpulkan patungan ini menyatakan bahwa ini untuk kurban, seperti itu, niatnya untuk kurban. Nah, yang jadi masalah ini kalau satu orang saja yang berkurban, satu orang yang berkurban, satu orang yang berkurban, kemudian kurban dia niati satu orang ini yang kurban, misalnya acok misalnya berkurban sapi sendirinya gitu, sendirinya, kepala keluarga ini sendirinya. Cuma dia punya niat itu dua, yang satu untuk kurban, yang satunya untuk akikah sekaligus. Maka bagaimana dengan ini? Maka bagaimana dengan ini? Maka uh, apa namanya, ulama yang kita pegang itu dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan sebagian dari periwayatan dari Imam Ahmad, tidak boleh digabung, tidak boleh digabung, tidak boleh digabung karena dua jenis ini beda. Tujuannya berbeda, sebabnya juga berbeda, itu sebabnya juga berbeda, tujuannya berbeda, sebabnya juga berbeda. Nah, sebabnya juga berbeda, seperti itu. Jadi tidak bisa digabung. Walaupun ada juga ulama yang membolehkan, itu. Tapi logika berpikirnya yang kita dorong itu adalah tidak bisa digabung antara ibadah kurban dengan akikah untuk satu hewan ternak, ya, satu hewan ternak. Jadi satu kali potong sapi gitu diniatkan untuk kurban, diniatkan itu akikah, maka menurut mazhab Syafi'i yang banyak dipegang oleh orang Indonesia itu tidak bisa digabung, tidak bisa digabung. Kenapa? Alasan logika yang masuk akalnya adalah tujuannya berbeda, itu tujuannya berbeda, sebabnya juga berbeda juga. Nah, seperti itu ya. Tujuannya berbeda, sebabnya juga berbeda ya. Satu untuk ibadah kurban, satu untuk akikah, satu untuk akikah, seperti itu. Nah, uh, bahkan ada seorang ulama dari mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia menegaskan kalau ada orang seperti itu, dia potong hewan kemudian dia punya niat dua sekaligus, yang satu niat untuk kurban, yang satu niat untuk akikah, maka dia menghukumi kedua-duanya ditolak, tidak dianggap. Kenapa? Ya aneh, kenapa? Ini tidak tahu mau kurban atau akikah ini, makanya ditolak. Ya. Ditolak. Kenapa? Itu tadi, bahwa tujuannya dan sebabnya punya perbedaan, sebabnya beda, tujuannya juga berbeda. Akikah itu dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kalau kurban itu nikmat hidup yang Allah telah berikan dan kita pakai di dunia ini, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa masalah yang muncul gitu. Nah, masalah yang muncul selanjutnya adalah apa boleh kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, ya? Kita masukkan namanya di Sohibul Kurban, misalnya almarhum Aco, itu almarhumah Becek, gitu. Apa boleh kurban untuk orang yang meninggal? Nah, yang demikian ini, pertama dari ulama-ulama dari mazhab Syafi'i membolehkan, membolehkan bahwa bisa saja untuk orang yang meninggal itu untuk dimasukkan namanya untuk kurban. Iya, pendapat ini dipegang oleh salah satu ulama besar di mazhab Syafi'i adalah Al-Imam An-Nawawi. Dia memiliki pandangan bahwa kurban untuk orang yang sudah meninggal itu dalam kitabnya Minhajut Thalibin itu boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi berkorban untuk orang yang telah meninggal ini boleh-boleh saja. Ya, utamanya lebih afdal dilakukan oleh anak kandungnya. Karena anak kandungnya ini adalah harta yang dimilikinya. Ya? Dan sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal
adalah sedekah, adalah sedekah. Sehingga jika diniatkan ini untuk pahala sedekahnya, maka ini boleh-boleh saja. Ini sebagian ulama dari mazhab Syafi'i. Oke, kita lanjut lagi untuk 9 titik kritis halal ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah halal critical control point. Jadi halal ini ya punya makna boleh gitu ya. Boleh. Secara lebih dalam bahwa boleh, kalau halal secara lebih luas, lebih terperinci maknanya ya eh, boleh ya. Jadi kalau itu adalah makanan halal berarti boleh untuk dimakan, dikonsumsi. Kalau dia itu adalah kosmetik halal berarti kosmetik yang bisa digunakan untuk make up ataupun makeover seperti itu. Bahkan ini kalau Imam Abu Ja'far At-Tabari, itu Imam Abu Ja'far At-Tabari ini punya tafsirnya namanya tafsir At-Tabari. Dia jelaskan makna lafaz halal ini punya makna bebas gitu, bebas ya. Untuk untuk halal ini untuk di agama Islam. Sejenis halal itu kalau di Yahudi kita sebut istilahnya dengan kosher. Sehingga kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri lihat istilah kosher itu adalah istilah semacam halal untuk orang-orang Yahudi. Tapi sebenarnya begini, bahwa aturan makanan itu diturunkan di orang-orang Yahudi juga iya, sehingga muncul istilah standar halalnya orang Yahudi namanya standar kosher ya, standar kosher. Kemudian kalau untuk orang Nasrani juga sama. Orang Nasrani itu kan kalau di Bible itu kan dilarang makan apa? Makan babi gitu, makan babi. Kemudian dilarang untuk minum minum arak gitu. Jadi standarnya seperti itu. Sehingga kalau Anda keluar, teman-teman yang muslim itu biasa keluar dan tidak menemukan logo halal, ya biasa nyari yang di toko-toko Yahudi dengan logo kosher. Standarnya hampir sama dengan halal, sehingga lebih baik dipilih itu daripada daging tanpa label apapun gitu ya. Lebih baik label kosher gitu. Kalau tidak ada label halal ya label kosher dibandingkan dengan daging tanpa label gitu, seperti itu. Untuk 9 titik kritis ya, 9 titik kritis halal, kita sebut dengan halal critical control point. Ini sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti. Yang pertama dilihat titik kritis ya, titik kritis bukan kritik ya, titik kritis yang pertama itu adalah sumber ternaknya halal gitu. Jenis ternaknya jenis ternaknya halal. Itu yang pertama. Jadi bukan kalau kita yang orang muslim halal itu bukan apa namanya? Bukan anjing, ya, bukan babi, itu kan ternak yang haram gitu. Jadi titik kritis pertama adalah substratnya harus halal. Substratnya harus. Kemudian titik kritis yang kedua, halal critical control point. The second halal critical control point adalah penanganan ternaknya. Penanganan ternaknya. Bagaimana dilakukan ternak itu. Yang ketiga, ini yang biasa kurang kita familiar karena biasanya penggunaannya itu banyak di luar negeri, yaitu penggunaan stunning. Penggunaan stunning. Nah, saya jelaskan dulu, stunning itu
Ini modelnya itu seperti ini. Jadi ada model stunning elektrik. Stunning elektrik itu dia strum ternak sehingga ternak itu pingsan. Ternak itu pingsan. Ada juga stunning itu pakai gun itu tembak, tapi tembak angin gitu. Sehingga apa namanya? Sehingga ditembak itu pas di tulang kepalanya ya, tulang kepalanya. Untuk apa namanya itu, untuk ilustrasinya, untuk gambarnya itu, stunning ini dengan menggunakan gun atau tembak pas di tulang kepalanya itu untuk itu tadi, untuk memingsangkan kasih pingsan hewan ternaknya. Nah, tujuan untuk memingsangkan ini, kasih pingsan hewan ternaknya, baik dengan lewat tembakan angin ataupun dengan elektrik atau bahkan yang ketiga dengan gas, itu untuk apa? Untuk supaya hewan ternaknya itu tidak terlalu merasakan sakit. Bahasa Inggrisnya itu animal welfare, hak-hak pri kebinatangan. Nah, seperti itu, sama dengan orang yang mau dioperasi di ruang operasi. Ruang operasi dia pakai obat bius. Kenapa? Supaya tidak terlalu merasakan rasa sakitnya. Sama dengan hewan ternak yang mau dipotong, mereka dengan menggunakan stunning, baik itu stunning dengan tembak angin atau stunning dengan elektrik ataupun stunning dengan gas gitu. Sehingga dia semacam terbius dan ketika dipotong dia tidak mengamuk, seperti itu istilahnya, proses pemingsanan lah. Nah, menurut ulama-ulama itu proses stunning itu dilihat, proses stunning itu dilihat. Berbeda pandangan ulama. Utamanya itu apa? Utamanya itu stunning dengan penembakan peluru angin, Kalau stunningnya kena kepala kemudian terjadi kerusakan pendarahan, maka dagingnya itu tidak halal. Tapi kalau stunningnya itu tidak menjadikan pendarahan di otak, maka itu halal, seperti itu. Nah, sehingga muncul beberapa teknik. Jangan gunakan tembak angin, tapi ada yang pakai elektrik, supaya tidak ada pendarahan. Dia pakai elektrik, jadi di strum gitu. Kemudian ataukah yang lebih mudah itu pakai gas, pakai gas, pakai gas. Jadi semacam pembiusan lah seperti itu, tapi dia pakai gas aroma. Selanjutnya ada halal critical control point yang keempat adalah penggunaan pisau yang tajam. Penggunaan pisau yang tajam. Saya kira seorang muslim pasti tahu alasannya ini, supaya cepat gitu. Kemudian titik kritis yang kelima, itu pemotongnya itu harus muslim. Pemotongnya harus muslim. Tidak hanya muslim, tapi bacaannya ada, yaitu Bismillah Allahu Akbar, itu paling simpel itu. Bismillah Allahu Akbar, baca niat. Oke, potong. Itu. Maka bagaimana kalau dia itu non muslim? Maka kurbannya, bahkan dagingnya itu tidaklah halal. Tidaklah halal. Kenapa? Walaupun seorang non muslim itu, kenapa? Dia baca bismillah wallahu akbar, tapi dia non muslim, tidaklah halal. Tidaklah halal. Kenapa? Ketika dia ucapkan bismillah wallahu akbar, itu kondisinya dia non muslim. Dia tidak beriman sama Allah. Sehingga ucapannya dengan menyebut nama Allah dan kebesarannya Allah adalah sia-sia, adalah sia-sia. Nah, begitu juga walaupun dia itu muslim tapi tidak baca bacaan, maka itu mesti dipertanyakan dagingnya. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa yang penting muslim gitu, yang penting muslim. Tapi untuk supaya komplitnya adalah pemotongnya harus muslim, dan ketika dia memotong membaca bismillah wallahu akbar sebagai niat baik kepada Allah untuk menghasilkan daging yang halal. Nah, kemudian titik kritis yang keenam adalah pemotongan di bagian leher dari arah depan, serta terpotong saluran yang ada di leher, ya, saluran pernapasan, saluran pencernaan. Itu yang paling utama.
Jadi saluran pernapasan dan pencernaan harus terpotong. Dengan tentunya itu yang mudah dilihat dengan saluran vessel atau darah gitu. Nah, yang ketujuh itu adalah doa. Yang tadi yang sebenarnya saya pisah gitu. Jadi kalau mau digabung boleh saja, tapi saya pisah di sini. Jadi pemotongnya harus muslim, dipotong pas potongannya, dan pada saat mau dipotong itu tadi baca doa. Bismillah, wallahu akbar. Ini yang paling simpel. Ini yang paling simpel. Kemudian ada tambahan, ya, karena ini bahasnya tentang daging halal. Apa itu titik kritis yang ke-8? Perlakuan terakhir pemotongan. Ini penting sekali. Perlakuan terakhir pemotongan. Jangan sampai dagingnya itu diperlakukan di sini adalah penyimpanan dan segala macamnya, itu perlakuan terakhir pemotongan. Tadi yang ke-8 itu. Yang ke-9 adalah pengemasan dan labeling. Pengemasan dan labeling. Pengemasan dan label. Misal begini. Beberapa misalnya itu kan sekarang apalagi di Indonesia itu kan ada LP POM ya, LP POM MUI, Lembaga Pengawasan apalagi itu obat dan makanan gitu, lembaga pengawasan obat dan makanan MUI, yang dulu itu menjadi salah satu lembaga yang mengeluarkan, bukan salah satu, dulu itu satu-satunya lembaga yang mengeluarkan label halal. Tapi sekarang itu semenjak adanya badan itu BPJH itu yang Badan Jaminan Halal Kementerian Agama, maka bukan hanya LPPM MUI, siapa saja lembaga yang mengusul untuk dijadikan setingkat seperti LPPM MUI, dia punya auditor halal, sehingga dia bisa untuk mengaudit kehalalan, kemudian yang kasih keluar itu ya BPJH itu nanti, seperti itu. Ini pentingnya label halal. Apa penting untuk label halal? Setelah beberapa teman saya lakukan penelitian gitu di penjual bakso di Surabaya dengan penjual bakso di di Jogja, itu beberapa penjual bakso dia tulis di situ baksonya halal gitu, bakso sapi halal. Ternyata setelah diuji PCR, uji PCR itu sama dengan uji swab lah. Kalau sekarang swab test itu kan uji PCR itu. Jadi ditahu genetiknya, genetik babi yang ada di bakso, katanya bakso sapi halal. Ternyata ada kandungan babinya, seperti itu. Jadi perlu hati-hati. Atau sebenarnya itu daging halal, tapi karena tulisannya di situ kan bakso sapi halal, bakso sapi halal. Nah, kandungan di dalamnya itu halal juga, cuma sayangnya bakso sapinya itu dicampur selain daging sapi ada juga daging ayam. Inilah yang juga biasa terjadi di beberapa penelitian itu yang saya dapatkan di Turki. Dia tulis di situ misalnya ya, abon sapi gitu. Ternyata setelah di PCR, ternyata bukan hanya daging sapi yang dicampur di situ, didapatkan juga genetik daging ayam. Walaupun sama-sama halal, tapi dia sudah berbohong, seperti itu. Saya kira itu 9 titik kritis halal yang menjadi diskusi terakhir dari malam ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan saya butuh banyak pertanyaan. Kenapa? Untuk membangun diskusi, untuk membangun
interaktif, itu bukan hanya saya yang memantik, tapi teman-teman sekalian bisa menyanggah, berdebat, apalagi menyatakan pandangan Anda salah, yaitu mesti baca ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Seperti itu lebih saya senangi. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang biasa juga karena ketidaktahuan ya saya juga senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.